Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan instalasi dual boot pada Windows dengan Linux. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu laptop atau PC, flash disk, aplikasi Rufus, aplikasi isi BCD, dan sebuah sistem operasi Ubuntu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah partisi kosong. Kita langsung masuk saja ke disk management, kemudian pada partisi D kita klik kanan, lalu kita pilih shrink volume. Masukkan kapasitas yang diinginkan untuk partisi baru tersebut, lalu klik shrink. Di sini saya memasukkan kapasitas sebesar 75 GB. Setelah selesai akan tampil sebuah partisi kosong atau unlocated sesuai kapasitas yang kita masukkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat media install di flash disk. Koneksikan flash disk ke komputer, lalu buka aplikasi Rufus. Setelah terbuka, klik select, lalu pilih berkas ISO Ubuntu yang telah diunduh. Biarkan semua pengaturan dalam keadaan default, langsung saja klik start untuk memulai proses. Setelah proses selesai, kita akan melihat flash disk berisi data-data dari berkas ISO Ubuntu. Ini menandakan bahwa flash disk telah berubah menjadi media install dan siap digunakan. Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah kita masuk ke boot device option dan kita pilih boot dari flash disk. Kemudian, setelah berhasil masuk boot dari flash disk akan tampil wizard dengan opsi try Ubuntu dan install Ubuntu. Karena partisi kosong yang tadi dibuat belum diatur, maka di sini kita akan pilih opsi try Ubuntu. Kemudian kita klik icon menu di kiri bawah lalu buka aplikasi Gparted. Pilih partisi unlocated, lalu klik icon create new partition di kiri atas atau bisa juga dengan klik kanan pada partisi lalu pilih new. Kemudian ubah bagian create as menjadi extended partition, beri nama Ubuntu pada label lalu klik add. Setelah berubah menjadi partisi extended, sekarang kita bisa membuat partisi baru di dalamnya. Lakukan cara yang sama seperti di atas untuk membuat 4 partisi baru. Pada partisi pertama, isi kapasitas sebesar 1 GB, lalu beri nama boot pada label. Partisi ini nantinya digunakan untuk menyimpan berkas grup atau berkas untuk melakukan proses boot. Pada partisi kedua, isi kapasitas sebesar 2 GB. Lalu ubah bagian file system menjadi Linux Swap dan beri nama swap pada label. Partisi ini nantinya digunakan untuk membantu kinerja RAM. Pada partisi ketiga, isi kapasitas sebesar 50 GB lalu beri nama root pada label. Partisi ini nantinya digunakan untuk menyimpan berkas-berkas sistem Ubuntu. Pada partisi keempat, isi kapasitas yang masih tersisa lalu beri nama home pada label. Partisi ini nantinya digunakan untuk menyimpan berkas-berkas pribadi. Inilah tampilan setelah kita mengatur partisi. Klik icon apply atau checklist untuk menyimpan pengaturan. Inilah tampilan setelah kita menyimpan pengaturan partisi. Perhatikan tulisan /dev/sda yang ada di dalam partisi extended karena akan penting nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menginstal Ubuntu. Sebelum menginstal, saya menyarankan untuk terhubung dengan internet terlebih dahulu agar proses install ikut mengunduh pembaruan. Setelah terhubung ke internet, klik install Ubuntu. Pilih bahasa yang ingin digunakan, lalu klik continue. Pilih tata letak keyboard yang ingin digunakan, lalu klik continue. Kemudian, pilih normal installation dan checklist kedua opsi yang ada, lalu klik continue. Pada installation type, pilih something else, lalu klik continue. Di bagian ini fokus saja pada SDA5, SDA7, dan SDA8. Pada /dev/SDA5 klik change, ubah use as menjadi ext4, checklist format the partition,
dan ubah mount point menjadi /boot, lalu klik OK. Pada /dev/sda7 klik change, ubah use as menjadi ext4, checklist format the partition, dan ubah mount point menjadi /, lalu klik OK. Pada /dev/sda8 klik change, ubah use as menjadi ext4, checklist format the partition, dan ubah mount point menjadi /home, lalu klik OK. Ubah device for bootloader installation menjadi /dev/sda5. Pastikan kembali bagian ini /dev/sda5 karena kalau tidak diubah akan menimpa boot Windows kita. Inilah tampilan installation type setelah diatur. Setelah semua selesai benar, kita klik install now. Kemudian selanjutnya nanti kita akan diarahkan ke pilihan kota kita berada dan isi sesuai kota kita berada. Kemudian isi semua kolom yang tersedia lalu klik continue. Sekarang kita hanya perlu menunggu proses instalasi selesai. Lama proses instalasi juga dipengaruhi oleh kecepatan internet kita, karena proses install ikut mengunduh pembaruan. Setelah proses install selesai, akan tampil dua opsi, yaitu continue testing dan restart now. Pilih restart now, karena masih ada satu tahap lagi yang perlu kita lakukan. Tahap yang perlu kita lakukan adalah masuk ke aplikasi isi BCD untuk menambah boot Ubuntu. Kita klik add new entry dan pada bagian operating system pilih Linux atau BSD, beri nama Ubuntu 18.04 LTS dan ubah bagian drive menjadi partition 4 Linux 1 GB, lalu klik add entry sekali saja. Klik edit boot menu untuk memeriksa apakah boot Ubuntu sudah berhasil ditambahkan atau belum. Untuk benar-benar memastikan apakah komputer berhasil atau tidak, silahkan restart laptop kita. Jika berhasil, kita akan menemui pilihan dua buah sistem operasi yang akan kita gunakan. Kita pilih saja yang Ubuntu. Kemudian laptop atau PC kita akan langsung masuk ke sebuah sistem operasi Ubuntu yang telah kita install. Sekian video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.